Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sapa ki? Piye? Ela siapa El? I love you. Nah, ini juga satu persoalan yang harus diselesaikan dan mohon diselidiki oleh pihak yang berwajib. Apakah selesai pengajian itu gombal-gombalannya udah selesai atau berlanjut ke tempat lain atau berlanjut hal apa, kan kita nggak tahu. Yang jelas Ici Kiwir itu selalu diawali dari gombal-gombalan dulu kan. Sebenarnya sudah banyak netizen yang mengkritik, menegur, bahkan mengecam ya. Tapi karena keras kepalanya Gus Elham ini menganggap bahwa kritikan itu sebagai hinaan. Tunduk karena sopan, ratakan jika keterlaluan. Tunduk karena sopan, ratakan jika keterlaluan. Bar maghrib, soan, Gus, ada salah satu oknum damel akun wilah, ngerti weh? Damel akun, isinya itu cuma mengelek-ngelek saya, isinya cuma menebar fitnah. Ya Allah, sampai enek wi dai muda yang bernama Gus Ilham Yahya melakukan opo ki batin. Sekali lagi arep ngino koyok nopo tentang kita wis to, insya Allah bangga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Penting ikhlas, tulus, full senyum dan lain-lain. Menghina tidak membuatmu terlihat mulia. Jadi bagi Gus Elham itu ribuan netizen yang mengkritik di sosial media itu adalah hinaan. Padahal apa untungnya kita menghina dia? Emang dia siapa sih? Ratusan bahkan ribuan netizen yang membicarakan Elham ini di sosial media ya karena perilaku dia sendiri yang menampakkan keburukan yang berpotensi merusak nama baik agama Islam. Maka kami sebagai orang Islam terpanggil untuk mengkritisinya, untuk mengecamnya, bahkan untuk menjelaskan kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh Elham ini sama sekali bukan ajaran Islam, sama sekali tidak ada kaitannya dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun keburukan-keburukan yang dia lakukan itu di tempat pengajian, ya tetap aja itu bukan ajaran Islam teman-teman. Dan ini harus diperjelas bahwa yang dia lakukan nggak ada kaitannya sama sekali dengan ajaran Islam, itu murni perilaku buruk dia. Dan pada akhirnya kan Gus Elham ini klarifikasi minta maaf setelah direspon oleh Kementerian Agama. Sebelumnya habis dikritik ratusan bahkan ribuan netizen, nggak peduli dia, bahkan buat video dengan mengatakan ratakan saja. Tunduk karena sopan, ratakan jika keterlaluan. Tapi kali ini udah nggak bisa dia ngomong-ngomong ratain gitu ya, karena yang bertindak kali ini Kementerian Agama dan berujung klarifikasi tuh. Coba kita lihat ya video klarifikasinya yang sudah sangat viral sekali. Kediri 11 November 2020. Enggak, ini salah nih, bukan ini video klarifikasinya. Ini sepertinya video editan menggunakan filter nangis ya. Kalau yang saya lihat video aslinya itu yang klarifikasi, nah ini dia nggak nangis ya. Tapi kalau ini kok mungkin netizen itu saking geramnya ya dengan kelakuan si Elham, akhirnya bikin video dengan filter nangis seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat sih ini dibuat di channel siapa nih? Ya nggak tahu ini akun siapa, namanya Elham Cantik. Entahlah, kita ke klarifikasinya aja yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kediri 11 November 2025 jam 14.00 WIB. Dengan penuh kerendahan hati saya Muhammad. Kok banyak lalat ya di video ini? Saya jadi teringat juga ketika Gus Miftah klarifikasi ya. Dulu kan Gus Miftah juga viral karena ngatain pedagang es teh itu. Akhirnya dia klarifikasi dan terlihat di klarifikasinya itu banyak laler juga teman-teman. Dan kali ini Gus Elham juga kelihatan banyak laler. Kenapa ya? Kok dikerumuni laler gitu? 14.00 WIB. Dengan penuh kerendahan hati saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki. Ya, banyak laler. Ya udahlah, kita fokus ke klarifikasinya aja. Secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak, sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah.
perlu kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Oh, video yang beredar itu katanya video lama. Tapi walaupun video lama, video baru ya tetap aja ya itu berpotensi merusak agama Islam, makanya dibahas oleh banyak orang, dikritisi oleh banyak orang. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Jadi itu di bawah pengawasan orang tuanya katanya. Ya walaupun di bawah pengawasan orang tuanya bukan berarti bisa dibenarkan perilaku seperti itu, karena bisa jadi orang tuanya sungkan mau menegur ya. Karena Elham ini kan punya gelar Gus. Bisa jadi orang tuanya takut mau menegur, takut nggak dapat barokah gitu ya. Akhirnya dibiarkan anaknya diperlakukan seperti itu. Jadi tetap aja nggak bisa dibenarkan walaupun ada orang tuanya di sana. Namun demikian, saya tetap memohon maaf atas hal tersebut. Demikian permohonan maaf dan klarifikasi ini saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kekhilafan kita semuanya dan senantiasa membimbing langkah kita di jalan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah Kemenak yang bertindak ya, baru klarifikasi minta maaf. Seandainya tidak ada yang memviralkan, ya Kemenak juga tidak akan mengambil tindakan apa-apa dan tidak akan ada penyelesaiannya, maka akan terus-terusan seperti itu. Makanya terkadang tuh kita harus memviralkan sesuatu untuk menyelesaikan persoalan itu. Karena zaman sekarang kan no viral no justice, istilahnya begitu. Dan perlu diketahui persoalan Gus Elham itu bukan cuman sekedar dia kecil ya, bukan sekedar itu doang teman-teman. Ada lagi hal-hal lain yang cukup parah juga dari pengajiannya Gus Elham. Contohnya kerap kali membangun suasana yang sifatnya gombal-gombalan mesum di pengajiannya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sapa ki? Piye? Waalaikumsalam. Alus lagi kelasnya. Pripun Gus kabare? Kula to sehat. Kok wis wani nantang ini wis ane. Oh rondo. Ela siapa El? I love you. Makan Gus, makan. Lisa. Dalam sayang. Dalam Gus. Wah iki empane kok rodok kuwi to iki. Nah, ini juga satu persoalan yang harus diselesaikan dan mohon diselidiki oleh pihak yang berwajib. Apakah selesai pengajian itu gombal-gombalannya udah selesai atau berlanjut ke tempat lain atau berlanjut hal apa kan kita nggak tahu. Yang jelas icikiwir itu selalu diawali dari gombal-gombalan dulu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan berfirman la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Karena memang praktek icikiwir itu selalu diawali dari ya pendekatan terlebih dahulu. Salah satu pendekatan zina itu ya gombal-gombalan. Makanya saya heran juga nih kalau ada pengajian isinya gombal-gombalan, terus setelah pengajian apa yang akan terjadi, kan bahaya nih. Kamu perawan atau rondo? Apa? Perawan atau rondo? Masih perawan. Mungkin Habib Zaidan mau menikahi saya. Memang kita bisa lihat ya beberapa kelompok pengajian di Indonesia itu ada yang menormalisasi pembahasan-pembahasan icikiwir di pengajiannya. Ya kalau edukasi ya tentang suami istri, edukasi tentang bagaimana sunnahnya suami istri, ya nggak ada masalah ya kalau edukasi. Tapi ini bukan edukasi, ini memang gombal, ini memang perkataan yang membangun hasrat untuk icikiwir. Kan ya dik ya. Gak apa-apa, Beb. Jangan. Gak apa-apa. Sakit loh. Tidak, Dek. Timas kok sholati rada tinggonmu loh. Ada Allah, Beb. Nasi uduk ikan tongkol meripate ngantuk cekelan kunci. Kunci sing tak pilih sing dewasa gedhe dawa rasa. Semoga ini juga menjadi perhatian khusus Kementerian Agama untuk diselesaikan, karena kalau tidak nanti akan semakin meluas, banyak pengajian yang ngawur isinya icikiwir ya. Kita icikiwir terus nih pembahasannya ya. Teman-teman paham gak sih apa itu icikiwir? Ya nggak usah saya perjelas lah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.